Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sherus Vanstein Armandani dari kelas 11E. Di video kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua sekalian terkait sistem reproduksi pada manusia. Lanjut ke video. Sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar organ reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam tubuh. Pertama, kita akan mempelajari sistem reproduksi pria. Struktur organ reproduksi eksternal pada pria meliputi yang pertama, penis. Penis adalah alat organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantong kecil dan berotot ini dilindungi testis, beserta saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga, testis. Testis adalah sepasang organ pada sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Selain itu, struktur organ reproduksi pria juga didukung oleh organ internal yang dikenal sebagai organ aksesoris. Organ-organ ini meliputi uretra, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretal. Berbagai jenis organ aksesoris tersebut berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan memfasilitasi keluarnya sperma. Kinerja organ reproduksi pria tergantung pada kondisi hormon reproduksi dalam tubuh pria, yaitu hormon testosteron. Hormon yang memiliki manfaat dalam perkembangan karakteristik seorang pria, termasuk bentuk tubuh dan gairah seksual. Hormon testosteron beserta FSH dan LH juga berperan dalam produksi sperma. Nah, selanjutnya kita akan mengenal sistem reproduksi pada wanita. Berapa organ dalam sistem reproduksi wanita antara lain? Yang pertama, ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Yang kedua, tuba fallopi. Organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim dan terdiri dari bagian-bagian yang bernama fimbriare, infundibulum, dan isthmus. Tuba fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Proses pembuahan biasa terjadi pada organ ini. Yang ketiga, uterus atau rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Di bagian bawah atau leher rahim yang berhubungan dengan vagina dikenal sebagai serviks. Yang keempat, vagina. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina juga dikenal sebagai jalan lahir. Saat berhubungan seksual, sperma akan disalurkan oleh penis melalui organ ini. Nah, organ reproduksi wanita turut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal, yaitu labia mayora, labia minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Organ-organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual pada wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi, dan membantu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Sistem reproduksi wanita juga bekerja sama dengan 4 hormon reproduksi utama, yaitu FSH, LH, estrogen, dan progesteron. FSH dan LH membantu proses pembentukan sel telur di ovarium, sedangkan estrogen dan progesteron berperan penting untuk kehamilan. Baik teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan terkait sistem reproduksi pada manusia. Saya Sherus Vanstein Armandani pamit undur diri dan
Sampai jumpa.